supir sing mlebu dhisik. Mas Minarno itu misalnya. Allahumma lek arepe numpak wudhu sik kowe. Warisi nun sewu bunyai ilmunya Islam, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluar kalian dari rumah, duduk di tempat ini, ditempuh selama berapa tahun? 4 tahun. Selama 4 tahun. Insya Allah 4 tahun kalian ini adalah merupakan waktu yang paling bahagia, waktu yang paling berharga, waktu yang paling indah. Ketahuilah bahwa katanya Ustadz Iksan tadi, orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran dianggap keluarganya Allah. Adakah kira-kira orang keluarganya Allah kelaparan? Tidak ada. Adakah kira-kira keluarga Pak Soeharto kelaparan? Pak Soeharto keluarganya Jokowi kelaparan ada kira-kira? Tidak mungkin. Apalagi ini keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini dan guru-guru kalian yang mengajarkan ilmu, inilah yang dikatakan dalam kitab apa itu namanya, Ta'limul Muta'allim, ya. Para malaikat datang berduyun-duyun membentangkan sayapnya, karpetnya di depan kalian digelar. Semua ikan-ikan di laut, katanya Ustadz Zuhal itu ya kemarin, ikan-ikan di laut semuanya beristighfar mendoakan kalian. Semoga kalian ini ilmunya berkah, semoga dosa diampuni, hidupnya dimudahkan. Ini semua, ini yang punya hadis ini atau yang berpegang ini hanya satu, al-muallim wal muta'allim, ya. Yang tahu itu hanya orang alim dan orang yang mengajarkan ilmu. Maka alim dan muallim ini, alim, muta'allim dan muallim ini derajatnya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, kita mulai belajar insya Allah mulai tahun ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidz, para muallimin, semoga bermanfaat buat kalian. Insya Allah ilmu bisa menjadikan kesempurnaan dan kemuliaan kalian semuanya di dunia wal akhirah. Saya tak mengupas sedikit tentang masalah hijrah ya. Hijrah, kalau orang keluar dari rumah ya, keluar dari rumah niatnya itu mencari ilmu, kepingin hafal Al-Quran, kepingin ngerti ilmu agama dengan benar, itu namanya suluk. Namanya suluk. Nah, kata orang Jawa dulu, seluku bathok bathoke ela-elo ya. Bathukmu iku obahke kelawan nyebut asmani Allah, la ilaha illallah. Itu aslinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju thariqah, maka biasanya itu kalau orang-orang itu belajarnya ilmu hati, itu namanya disebutnya thariqah. Kalau belajarnya ilmu yang bisa dihafal, yang bisa dicari, yang ada metode-metode khusus, itu namanya thariq ya. Maka man salaka tariqon. Kalau belajar sama kiai atau sama habaib atau sama orang yang ahli tariqah, itu namanya disebutnya bukan tariq tapi tariqah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau keluar dari rumah niatnya belajar, niatnya mengajarkan ilmu Allah atau belajar mencari ilmunya Allah, mencari ilmunya Rasulullah. Ilmu itu banyak, ilmu mencari ilmu itu wajib, tapi yang wajib dicari adalah ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Ilmu semua ilmu apa saja bermanfaat buat manusia sedunia, kalau tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari hadis Rasulullah, itu ilmu yang tidak ada gunanya sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bisa bangun listrik, bisa buat listrik satu dunia terang semuanya gara-gara ada listrik. Tapi karena meninggalnya dalam keadaan ghairul Islam, tidak ada manfaatnya.
maka kalian insya Allah kalian orang-orang yang beruntung insya Allah. Allahumma satu-satunya manusia, calon manusia yang bisa mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ini Al-Quran. Jadi kalau keluar dari rumah memang untuk mencari ilmu, itu namanya suluk thariqan ilal jannah, suluk yang malaikat membentangkan sayapnya, ikan di laut, semua hewan yang melihat kita, yang bisa bicara, yang tidak bisa bicara, mendoakan kita semua. Coba bayangkan setengah tahun kok ruwet ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perginya tuh dapat petunjuk dari guru. Kau pergi ke sana, kau harus ke sana, kau harus mulang ke sana. Kau punya ilmu, nanti kalau nikah tunggu dulu, nunggu dawuh ya. Itu namanya hijrah. Namanya hijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ada yang satu lagi, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Jadi kalau orang itu keluar dari rumah atas petunjuk guru, atas petunjuk ustadz, gitu, atas petunjuk apa itu namanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hidupmu pasti akan menjumpai muraghaman katsiran wasa'a. Kesenangan-kesenangan yang banyak sekali dan akan merasakan lapangnya, indahnya hidup di dunia ini. Allahumma, mungkin kalau saya bisa saya jelaskan ya, orang itu harus keluar dari rumah, harus harus menyesuaikan dirinya, harus 5 tahun 4 tahun ucul minggat dari rumah, ini harus. Allahumma tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin waqtisabu ma'isatin wa ilmun wa akhlaqun wa suhbatu majidi ya. Jadi uangnya kudu metu, orang itu belajar ning Habib Fahmi tok nggak bisa, belajar ning kampungnya tok, belajar ya harus ucul dari rumah, Kalimantan ke Sukoharjo, Sukoharjo ke luar negeri ngono. Allahumma fasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Kalau kau nurut perintah kiaimu, perintah gurumu ya, kalau perintah Allah itu namanya hijrah minal Mekah ilal Madinah. Tapi kalau perintah guru atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya safar, itu namanya hijrah, mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kau ini akan menemui kemuliaan macam 5. 1, tafarruju hammin, susah-susah untuk urusan keluargamu lepas. Allahumma, sampean lek kumpul karo keluarga bertahun-tahun, kumpul karo mak, karo bapak, karo adik, mesti urusan iku ruwet. Ngene mboten? Al-agarib kata orang Arab itu. Gitu. Kerabat itu nek dikumpuli terus jadi kalah jengking tahu, gitu. Ngentupan, gitu. Sing Habib Fahmi tadi cerita, saya didintup, duduk dintup wong liya, kancaku dhewe sing ngentupi aku. Wong semene iki ana sing tukang ngentupan apa ora? Ya jenenge kadang-kadang ngentup, kadang-kadang dintup, disik-disikan malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Khamsu fawaidi tafarruju hammin, susahnya hilang. Jadi wong nek santri ku ora ana santri susah, paling-paling susah engko makane telat, kirimane telat. Saiki malah enak, ndak pakai ngeliwet, ndak pakai. Dulu saya masih nyantri itu nimba. Jadi setiap seminggu sekali harus nimba 100 ember besar itu. Jadi saya masih kecil umur 20, umur 19, umur 20 itu kalau nimba itu ya mayat-mayat betul. Timba sak apa selawe liter itu Pak. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tafarruju amin. Nomor 2, waqtisabu ma'isatin. Nek ado saka wong tuaku gampang nanti kepingin golek duit, kepingin nyambut gawe, kepingin nyari kenalan, kepingin nyari bojo tuh gampang. Allahumma angger Quranmu sapa, nanti golek bojo gampang. Allahumma pesen saya nanti kalau Anda hafal Quran, cari istri yang hafal Quran juga.
Allahumma. Wong lanang lek ora hafal Quran ojo wani-wani nikah karo wong hafal Quran. Lek arepe numpak wudu sik kowe. Nuwun sewu bunyai arep. Lek sing lanang hafal Quran sing hafal Quran gathuk. Allahumma sing hafal sing lanang hafal dibak sing wedok hafal Quran. Dadi arepe turu nuwun sewu nyai malah ra sida. Batal sik. Lek wis padha batal iku ndak apa-apa. Sementara menungso kadang-kadang derajate kaya malaikat, tapi lek wis urusan ngono iku derajate kaya wedhus, gitu. Ngene mboten? Maka derajate seperti setan. Diusir dulu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibus syaitana ma razaq. Jadi itu dungane apa? Ora ngerti menengoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabarruju amin waqtisabu ma'isatin gitu. Wa ilmun. Nomor 3 pasti kalau kau keluar dari rumah baru kau dapat Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masya Allah di sini tuh ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Lombok, ada yang bahasa Sumbawa, ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Arab, anu bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah komplit di sini. Subhanallah, alhamdulillah, ilmu semua. Man fahima lughata qaumin amina min syururihim. Kalau kau ngerti bahasanya orang Lombok, ngerti bahasanya orang Sunda, ngerti bahasanya orang lain, itu nanti tidak sedikit fitnahnya. Wabe ora iso bahasa Arab, sing iso bahasa Arab Habib Fahmi sama Ustaz Zuhal tok. Wong loro tuh, "Halo, na'am, itu kalau bilang apa?" Rampung ngomong apa paling ngrasani aku. Lah, iki wong ruwet iki kita lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi enaknya orang bodoh itu ketawanya 2 kali. Ketika orang ketawa semua, baru diceritani ketawa lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun. Nomor 4 wa akhlakun. Oh, ini akhlak ini yang mahal. Gini udah. Dulu saya ketika awal masuk di Masjid Riyadh tahun 88, saya ditanya oleh Habib karena saya itu ahli khat ya. Ahli khat. Jadi tulisan saya itu bagus. Lah Habib Anis punya buku kira-kira segini harus ditulis semua. Jadi kalau per lembar waktu itu 1000, jadi kalau itu 1000 lembar itu sudah 1 juta, berapa? 1 juta. Lah Habib Anis tanya, kau di sini minta gaji berapa? Kau saya bayar berapa per lembar? Wallahi ya Habibi, kula saking Pasuruan dugi dateng Solo menika manut dawe yai kula. Kula kenging ngriki kenging bantu Habib. Nanti nek wonten foto tulisan sing kula tulis nggih kula tulis, nek sing tukang adzane lunga kula siap dadi tukang adzan, mulai hidup-hidup maca kitab kuning kira-kira ana sing napa kula asal maca kula ya melu maca kula ngeten. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berapa mintamu? Saya pokoknya Beb, saya tidak niat hitung-hitungan uang. Saya pokoknya di sini kepingin belajar, kepingin ngaji, kepingin dapat ilmunya Habaib atau ilmunya Habib Anis Al-Habsyi. Dada saya dipegang, didoai. Apa katanya? Laisa fil qutbi wad dafatiri ilmun, innamal ilmu fi sudurir rijali. Memang di sini tempatnya ilmu, bukan yang nempel di tembok, bukan kitab ini, tapi ilmu yang benar-benar ilmu yang menempel di dadanya seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu nanti hafal Quran, itulah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu membaca ini, maka orang pondok pesantren itu seperti kemarin di sini yang ditempuh 4 tahun cukup 2 tahun. Bahkan kalau orang pesantren yang asli, kalau Gus Dur itu semestinya dipelajari 2 tahun atau setahun. Kalau orang santri cukup 1 minggu. Karena ilmu bisa dibaca. Yang angel ini rahasia ilahi ini yang angel. Ya Al-Quran ini. Maka laisal ilmu fi
innamal ilmu fi sudurir rijali. Jadi artinya ilmu Al-Qur'an, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah itu bersumber dari dadanya orang soleh. Misalnya kalau keluarga Habaib itu juga namanya Habib. Habib itu anak cucu Rasulullah. Saya ngomong gini bukan karena saya di depan Habib Abdurrahman Fahmi, karena bukan di depannya Habib Ali itu. Kenapa? Memang kalau Habib satu anak cucu Rasulullah mewarisi darahnya, dagingnya Rasul. Jadi artinya kalau bukan Habib ini tidak dapat apa-apa. Bisa kamu dapat warisan ketika kamu dapat ilmu, ketika kamu benar-benar taghorrob anil auton, mau berpisah dari orang tua, mau berpisah dari tempat tinggalnya. Di sini duduk 4 tahun, sing anteng, sing tenan, sing belajar, rizki kamu dijamin pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek umpama sampai kowe ora mangan, ora mungkin. Insyaallah, Allahumma amin. Taqarrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil afsfari khamsu fawaidi tafarruju min waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa akhlakun. Akhlak ini yang orang sekarang tidak mengerti, karena akhlak itu tidak didapat di sekolah, akhlak itu tidak didapat di universitas, akhlak itu tidak bisa didapat. Jadi kau ngerti orang itu alim, orang ini ahli apa, orang ini jelek apa bagus, itu semuanya orang tidak tahu. Wal khabiru bil ma'ani nadatu asrarul masani. Tapi nanti orang-orang tertentu gitu yang selalu berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dapat tambahan lagi, sehingga ilmu-ilmu rahasia ulama ini dia akan memiliki. Tapi namanya akhlak, namanya ilmu, paduan ilmu dengan akhlak ini, kalau pesennya wali-wali terdahulu, kalau sudah digembleng ilmu, plek ilmu iki penyok, iku kudu disimpen di sini. Tidak boleh diumumkan, dipamerkan, diceritakan buat nyari uang, ini bahaya. Begitu dapat ilmu dibuat nyari uang, buat maisha, buat alasannya menghidupi keluarga, ini bahayanya satu. Naudzubillah min dzalik. Malaikati lek kereng nanti cepet ditarik wong. Cepet mati. Naudzubillah. Ini niatnya orang bener gitu, dijubles kan ya. Tapi niatnya bener insyaallah awet. Allahumma, saya dapat ilmu dari Habib Abdurrahman Fahmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pesannya Asy-Syaikh Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Pesannya apa? Uktum hawana in aradta ridhana wahdar tubihu bisirrina lisiwana wakhda lana in kunta radiya waslina watruk munaka in aradta munana. Allahumma shalli ala Muhammad. Uktum hawana, kuwe nek wis tak ilmu simpen, ojo dipamer-pamer kayak, simpen. Uktum hawana in aradta ridhana, agar kami ini seneng, aku ridho. Nek kue meneng, semakin dikasih ilmu, semakin anteng, semakin meneng, semakin hati-hati. Ini jempol nih. Gitu. Wahdok lana in kunta radiya waslinya. Selama kau masih menjadi santri, selama kau masih belajar sama guru, wahdok tunduk. Ojo minter, gawe udeng ning ngarepe guru ambek putih salju. Jangan, gitu. Wahdok tunduk, santai saja. Allahumma lelek kiane le udenge nggon dinggo. Surbane dinggo dipakai. Sudah waktunya, kok ini sudah haji, kok ini sudah umroh, make bagus. Tapi lek sik cilik-cilik ngene iki aja gitu. Gaya mlakune subhanallah. Katok duit lali meneh. Naudzubillah. Intermiso ya. Wahdha lana in kunta radiya wasliya watruk munaka in aradta munana. Nek kowe kepingin entuk ilmu, gerojakan ilmu dari saya, angen-angenmu dibuang wis. Ora usah kepingin ngono, kepingin ngono. Kebanyakan angen-angen. Ora usah nggo angen-angen wis. Pokok teko ning Habib, teko ning guru, teko ning ulama, teko ning kiai. Kowe kudu ngene, sam'an wa ta'atan. Allahumma
Kowe bagian ngajari TPA, siap. Kowe bagian bantu nyoting, siap. Kowe bagian ngeterno, siap. Jadi Mas mlebu swarga nanti supir sing mlebu dhisik. Mas Minarno itu misalnya. Allahumma karena urik-uriknya supir banser itu rada urik. Kadang-kadang jalan masuk, awake mlebu sik ngicipi, bentuk sak piring lagi metu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh salaman, salam bami. Awake dhisik. Ya. Urik ngene. Ora apa-apa. Allahumma. Nanti masuk surga ya gitu duluan. Waktu lana awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna mazala tahta liwana hamu bi isqatihim sukara indama kusifal hijabu wa syahadu maghnana. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa? Hamu bi isqatihim sukara, seumpama mereka tuh ngerti ilmu saya, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Hamu bi isqatihim sukara, mesti dia masuk ke tempat saya, mesti dia gila, sakran, bingung, kok ono wong sugih kaya ngene, kok ono wong ilmune kaya ngene. Maka di Hadram itu ada seorang wali, ya, yang sekarang sudah meninggal. Iya, Abu Bakar bin Salim ya. Siapa ngambil debu di situ, insya Allah dapat bagian. Ada. Itu saya meninggal ini meninggalkan 13 ilmu. Tidak ada manusia yang sanggup menerima ilmu saya. Maka siapa yang ziarah ke tempat saya, insya Allah saya jamin masuk surga bersama saya. Tak anggap santri saya. Allahumma amin. Hamu bi isqatim sukara indama kusifal hijabu, ketika hijab yang menutupi hati dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syahadu maghnana, dan mereka ketika melihat betapa kekayaan kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ilmun wa akhlakun, yang terakhir wa suhbatu majidi. Kau nanti karena mondok, karena niatmu baik, karena niatnya dari rumah itu baik, nanti perjalanan kamu 4 tahun ini insya Allah ditemukan oleh Allah dengan wajah-wajahnya orang-orang yang soleh. Allahumma